Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Wakapolres, Pak Kasat Reskrim, dan rekan-rekan personil Polres Probolinggo Kota. Juga yang saya hormati, yang saya sayangi rekan-rekan media, insan media yang ada di Probolinggo dan sekitarnya. Jadi pada hari ini Senin tanggal 27 Juni 2022, Polres Probolinggo Kota akan merilis perkara atau kasus pencurian hewan ternak. Nah, ini penting kita sampaikan, penting ini dirilis karena khususnya wilayah Probolinggo ini memang cukup meriah kasus pencurian hewan ternak. Selain perkara-perkara lain seperti curanmor, pencurian ternak ini menjadi salah satu fokus utama di kita dalam melakukan penegakan hukum, di dalam kita melakukan upaya-upaya menekan kriminalitas yang terjadi. Karena memang masyarakat kita banyak yang memiliki hewan ternak, baik sapi ataupun kambing dan sebagainya. Jadi ketika ada terjadi kasus pencurian hewan ternak, sikap batin rasanya itu akan beda. Artinya banyak masyarakat kita yang menggantungkan hidup di hewan ternak, hidupnya atau kesejahteraan hidupnya di hewan ternak. Ketika hewan ternaknya itu dicuri, artinya rasa penderitaan dari masyarakat itu sendiri itu akan beda dibanding yang lainnya. Oleh sebab itu, pencurian hewan ternak menjadi salah satu fokus dalam kita melakukan mencegah aksi kriminalitas di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa ada 3 orang pelaku pencurian hewan ternak ini. Ini 3 yang saat ini berhasil kita amankan, berhasil kita tangkap. Masih ada beberapa orang lainnya yang saat ini masih dalam pengejaran kita, masih dalam DPO. Jadi yang ada di sini adalah atas nama SS 19 tahun, atas nama IS 27 tahun, dan atas nama SW 54 tahun. Nah, peran-peran masing-masing dari para pelaku ini awalnya di bulan Mei kemarin, Polres Probolinggo Kota pada saat kegiatan patroli Kamtibmas malam hari menemukan orang, ketika melakukan pengecekan menemukan orang yang dicurigai, dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan peralatan yang tidak semestinya dibawa, yaitu salah satunya adalah benda-benda sajam, ada pisau, kemudian juga ada linggis, dan ada barang-barang lainnya yang tidak semestinya dibawa masyarakat secara normal. Dari situ kita melakukan pengembangan. Ini tuh siapa? Orang ini siapa dan kenapa dia membawa barang-barang tersebut? Ternyata setelah kita lakukan penggalian, kita lakukan proses-proses penyelidikan, ternyata yang bersangkutan merupakan bagian dari sindikat pencurian hewan ternak. Oleh sebab itu kita kembangkan dan ditemukan atau bisa kita amankan. Dari pengembangannya adalah tadi awalnya SS, kemudian bisa kita kembangkan ke saudara IS dan SW. Serta berikut ada beberapa orang, 3 orang lagi DPO dalam sindikat mereka ini yang masih kita lakukan pencarian. Kemudian TKP kejadian pencurian hewan ternak yang saat ini dilaporkan, ada laporan polisinya di Polres Probolinggo Kota, itu ada di 2 tempat, Pakistaji wilayah Wonoasi dan Triwunglor di wilayah Kademangan. Namun setelah kita gali, kita lakukan penyelidikan, pengembangan, ternyata para pelaku ini, sindikat pencurian hewan ternak ini beberapa kali melakukan pencurian. Setelah kita cek ternyata ada 16 TKP lainnya. Ya, 16 TKP lainnya saya baca 7 bulan yang lalu kambing di daerah Jerebenglor, sekitar 7 bulan lalu juga 1 ekor sapi di wilayah Kedupo, kemudian sekitar 6 bulan lalu 2 ekor kambing di Jerebeng Kulon,
5 bulan yang lalu sapi di Jerebeng Kidul, kemudian 5 bulan yang lalu 3 ekor kambing di Kedunggaleng, kemudian 4 ekor kambing di Jerebeng Kulon, 4 ekor kambing lagi di Kedunggaleng lagi, 2 ekor kambing di Jerebeng Kulon, 1 ekor kambing di Kedunggaleng, 2 ekor kambing di Kedunggaleng, 1 ekor sapi di Tribung Lor, 4 ekor kambing di wilayah Wonoasi, 2 ekor sapi di wilayah Kedupok, 1 ekor sapi di wilayah Kedupok, 3 ekor sapi yang di Pakistaji sekaligus, dan 1 ekor sapi di wilayah TKP Wonoasi. Nah, ini 16 TKP lainnya juga sudah kita lakukan pengecekan. Dari beberapa TKP tadi hanya 2 yang melakukan pelaporan ke Polres, ke kepolisian. Sisanya masyarakat kita tidak melakukan laporan kepolisian, tidak melaporkan kalau hewan ternaknya dicuri. Nah, ini menjadi sekaligus pembelajaran. Kami himbau juga kepada masyarakat, apabila ada kejadian seperti ini, kecurian hewan ternaknya, tolong laporkan saja, tidak masalah. Memang pendapat dari masyarakat, sebagian dari masyarakat, buat apa lapor polisi, toh sapi, toh kambingnya juga tidak kembali. Seperti sekarang, tidak semua hewan ternaknya ini bisa kembali, bisa kita dapatkan. Akan tetapi tadi salah satu tujuan hukum itu adalah untuk keadilan, untuk kepastian hukum. Minimal ada efek jerahnya lebih kepada para pelaku. Minimal dapat keadilan para korban. Hewan ternaknya dicuri, dapat keadilan. Pelakunya dihukumnya seberat-beratnya karena TKP atau melakukan pencuriannya sudah banyak. Nah, ini terus kita sampaikan kepada masyarakat. Sekali lagi, apabila ada atau mengalami pencurian hewan ternaknya, silakan dilaporkan saja. Kemudian dari rilis hari ini saya sampaikan modus para pelaku, yaitu tadi saya bilang kenapa ini sindikat. Mereka secara bersama-sama mereka melakukan pengrusakan kandang-kandang atau tempat hewan ternak itu yang akan dicuri dengan menggunakan alat-alat, bisa sajam, bisa linggis, dan alat-alat lainnya, tang. Mereka merusak di waktu malam hari. Tadi saya ulangi, secara bersama-sama, dan mengambil hewan ternaknya, kemudian mereka jual. Kemudian barang bukti yang dapat kita sampaikan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, untuk hewan ternaknya sendiri kami baru mendapatkan 2 ekor sapi. Kemudian alat-alat pengrusak, alat-alat untuk melakukan merusak kandang, dari linggis, mungkin alat sajam, tang, kemudian tali yang untuk menarik si sapinya. Itu bisa pakaian-pakaian yang digunakan oleh para pelaku kita bisa dapatkan. Dan saat ini untuk barang bukti sapinya tidak bisa kita pelihara di sini, kita titipkan kepada pemiliknya. Kita titipkan karena itu sebagai barang bukti kepada pemiliknya. Nantinya pada saat dilanjutkan atau berlanjut kasus ini ke penuntutan, ke pengadilan, barang bukti itu akan siap dihadirkan oleh pemiliknya masing-masing. Kemudian yang terakhir, pasal yang dikenakan terhadap para pelaku, kita menerapkan pasal 363 KUHP ayat ke-1, ayat 1 ke 1E, 3E, 4E. Ini semuanya menyatakan 1E, 3E, 4E ini menyatakan unsur-unsur pemberatnya. 363 ini adalah pencurian dengan pemberatan. Tadi unsur-unsurnya adalah pemberatnya 1E, 3E, 4E. Dilakukan secara bersama-sama pada malam hari, masuk ke satu wilayah dengan cara merusak. Itu semua adalah unsur-unsur pemberatan dari pencurian ini.